Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Bagus sekali. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan. Amin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya, jadi semuanya masuk ya. Bagus sekali. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema terkait petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks dan visual. Oke, baik anak-anak. Untuk yang pertama yaitu terkait materi pengertian teks petunjuk. Nah, apa sih teks petunjuk itu? Ada yang tahu? Ya, teks petunjuk merupakan suatu teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan sesuatu. Nah, di dalam teks petunjuk juga mempunyai tujuan teks petunjuk. Nah, tujuan teks petunjuk yaitu untuk memberikan langkah-langkah dan pengarahan tentang langkah-langkah sesuatu yang telah dilakukan. Dari sini dapat difahami ya. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang ciri-ciri teks petunjuk. Nah, terdapat beberapa ciri-ciri teks petunjuk. Yang pertama yaitu berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Untuk yang ketiga yaitu disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat yaitu berisi informasi yang bersifat objektif. Untuk yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis teks petunjuk. Nah, di dalam jenis-jenis teks petunjuk terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu jenis teks petunjuk sederhana. Yang kedua, jenis teks petunjuk kompleks. Dan yang ketiga yaitu jenis teks petunjuk protokol. Nah, dari ketiga jenis teks petunjuk tersebut terdapat pengertian yang berbeda-beda. Untuk jenis teks petunjuk sederhana memiliki pengertian yaitu suatu teks petunjuk yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya yaitu teks petunjuk penggunaan setrika dan televisi. Untuk pengertian jenis teks petunjuk kompleks yaitu suatu teks petunjuk yang terdiri atas banyak langkah untuk tiap tahapannya. Seperti contoh petunjuk penggunaan tilang oleh polisi. Nah, yang ketiga yaitu jenis teks petunjuk protokol, di mana jenis teks ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Baik anak-anak, apakah dari sini ada yang ditanyakan? Belum ya sepertinya. Oke, kita lanjut pada materi yang keempat yaitu terkait teks petunjuk penggunaan. Nah, petunjuk merupakan ketentuan yang memberi arahan atau bimbingan bagaimana sesuatu tersebut harus dilakukan. Nah, anak-anak, jika kita ingin membuat teks petunjuk, maka harus memperhatikan beberapa hal. Anak-anak,
Ketika kita ingin membuat teks petunjuk, maka harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu menuliskan langkah-langkah secara unit. Yang kedua, menuliskan petunjuk secara rinci dan jelas. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah difahami. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Baik anak-anak, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, kesimpulannya yaitu teks petunjuk merupakan suatu teks yang memberikan arahan atau bimbingan untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri dari teks petunjuk yaitu berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Kemudian menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat yaitu berisi informasi yang bersifat objektif. Nah, selain itu, jenis teks petunjuk. Yang pertama yaitu teks petunjuk sederhana. Yang kedua, teks petunjuk kompleks. Yang ketiga yaitu teks petunjuk protokol. Dapat difahami ya? Baik anak-anak, Ibu rasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk tetap semangat dan terus belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.